Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dia Pramayanti dengan NIM 192231126. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis survei konsumsi pangan menggunakan metode SQFFQ. Untuk pendahuluannya, pola konsumsi pangan sangat berpengaruh terhadap status gizi dan juga kesehatan. Informasi mengenai jenis, frekuensi, dan juga jumlah makanan diperlukan untuk menilai kecukupan gizi, memantau perubahan pola makan, serta mengidentifikasi risiko kekurangan atau kelebihan zat gizi. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah metode SQFFQ, yang dinilai praktis karena dapat merekam pola konsumsi jangka panjang, baik frekuensi maupun estimasi jumlah makanan, sehingga lebih representatif dibanding 24-hour food recall. Hasil SQFFQ dapat dianalisis pada tingkat individu maupun kelompok. Analisis individu menggambarkan kebiasaan makanan dan kecukupan gizi personal, sedangkan untuk analisis kelompok menyoroti akan tren konsumsi populasi dan juga perbandingan antara subkelompok. Kombinasi keduanya memberikan gambaran secara menyeluruh yang bermanfaat untuk intervensi gizi klinis sekaligus dasar dalam penyusunan kebijakan pangan dan juga gizi masyarakat. Selanjutnya, ini adalah hasil dan pembahasan responden yang pertama. Untuk energi, asupan responden pertama hanya 1.281 kalori, sehingga 56,9% dari kebutuhan. Untuk interpretasinya, ini berada di bawah kebutuhan AKG harian. Beresiko akan menimbulkan cepat lelah, penurunan BB, dan juga gizi kurang bila berlanjut. Selanjutnya ada karbohidrat. Diperoleh 232,7 gram, 64,6% dari kebutuhan. Dengan interpretasi mendekati batas minimal tetapi masih kurang. Kurangan dapat memaksa tubuh menggunakan protein atau lemak sebagai sumber energi. Selanjutnya ada protein 21,9 gram dari 36,6% dari kebutuhan. Interpretasinya sangat rendah. Fungsi penting protein adalah untuk perbaikan jaringan, enzim dan juga daya tahan tubuh masih belum optimal. Selanjutnya ada lemak. Lemak ini diperoleh hasil 15,8 gram dengan 24,3% dari kebutuhan. Interpretasinya masih berada di bawah kebutuhan AKG harian. Selanjutnya ada perhitungan asupan zat gizi mikro responden responden pertama. Gula diperoleh 47,61 gram, sehingga dalam 95,2% dari batas maksimal, yaitu 50 gram per hari. Untuk interpretasinya hampir mencapai batas konsumsi harian, namun masih aman, tetapi masih perlu waspada agar tidak berlebih. Selanjutnya ada natrium. Natrium ini diperoleh 538,7 miligram dengan persentase 26,9% dari batas maksimal, yaitu 2.000 mg per harinya, masih tergolong rendah, baik untuk kesehatan karena konsumsi natrium berlebih akan beresiko akan hipertensi. Selanjutnya ini adalah hasil dan pembahasan responden yang kedua. Diperoleh energi 1.147, untuk persentasenya 51% dari kebutuhan harian. Untuk interpretasinya ini terjadi kekurangan energi yang cukup besar. Nah, kalau untuk karbohidratnya diperoleh 236 gram, untuk persentasenya sendiri ada 42% dari kebutuhan harian, masih di bawah AMDR 45-65%. Tubuh masih beresiko kekurangan sumber energi, dan untuk proteinnya sendiri ini ada 20,8%, 4% dari kebutuhan energi harian. Rekomendasinya ada 10-35%, sangat rendah, berpotensi akan mengganggu perbaikan jaringan fungsi imun dan juga pemeliharaan massa otot. Sedangkan untuk lemak diperoleh 14,2 gram dengan persentase 6% dari kebutuhan energi. Rekomendasinya ada 20-30%, masih jauh di bawah anjuran AKG. Selanjutnya ada asupan zat gizi mikro, responden kedua. Gula diperoleh 49 gram dengan persentase 98% dari batas maksimal, yaitu 50 gram per hari. Ini udah hampir mencapai batas konsumsi harian. Dengan natrium 129 miligram dengan persentase 6% dari batas maksimal, yaitu 2.000 miligram per hari, masih sangat rendah. Namun ini masih baik untuk kesehatan karena konsumsi natrium yang berlebih dapat berhubungan dengan resiko hipertensi. Selanjutnya ini ada hasil dan pembahasan data kelompok. Untuk zat gizi makro ini asupan energi, protein, dan juga lemak kelompok perempuan masih defisit, sedangkan untuk karbohidrat justru berlebih. Pola konsumsi ini menunjukkan ketidakseimbangan gizi yang berisiko menimbulkan masalah kesehatan jangka panjang. Dan untuk asupan zat gizi makro data kelompok laki-laki, rata-rata asupan energi, protein, lemak, dan juga karbohidrat kelompok laki-laki masih di bawah AKG harian. Kondisi ini menunjukkan akan pola konsumsi yang masih sangat defisit dan belum seimbang, sehingga berisiko mengganggu metabolisme serta kesehatan jangka panjang. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan kelompok zat gizi mikro. Rata-rata asupan gula kelompok mencapai 36 gram per hari dengan persentase 72,6% dari batas 50 gram. Masih aman namun mendekati batas maksimal, sehingga perlu dikendalikan agar tidak berlebih. Sementara itu, natrium hanya 414 miligram per hari dengan persentase 20,7% dari batas 2.000 miligram, masih tergolong rendah dan belum beresiko bagi kesehatan. Secara keseluruhan, konsumsi natrium cukup terkendali, tetapi gula masih perlu diperhatikan. Selanjutnya adalah perbandingan asupan responden dan juga kelompok. Dan untuk kesimpulannya, hasil analisis menunjukkan bahwa pola asupan zat gizi makro responden baik individu maupun kelompok masih belum sesuai dengan AKG dan AMDR
Energi, protein, dan juga lemak masih cenderung rendah sehingga berisiko menimbulkan kekurangan energi, penurunan massa otot, serta gangguan fungsi imun. Sedangkan untuk karbohidrat menunjukkan ketidakseimbangan antar individu yang rendah dan juga kelompok yang mendekati berlebih. Pada zat gizi mikro, asupan gula individu hampir mencapai batas maksimal sehingga perlu dikendalikan. Sementara untuk natrium relatif rendah dan juga masih aman bagi kesehatan. Secara keseluruhan diperlukan perbaikan pola konsumsi dengan meningkatkan asupan energi, protein, lemak, dan juga lemak sekaligus mengontrol konsumsi gula agar tidak melampaui batas yang dianjurkan. Dan untuk saran responden perlu meningkatkan energi dan juga protein dari makanan pokok serta lauk hewani, nabati, menambahkan lemak sehat dari ikan, alpukat atau biji-bijian, dan juga mengendalikan gula dengan membatasi minuman manis serta memilih buah yang segar. Untuk asupan natrium tetap dipantau agar tidak berlebih, sementara pola makan seimbang sesuai pedoman gizi seimbang dengan sayur dan buah lebih banyak sangat dianjurkan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.